Di tengah ketegangan geopolitik kawasan yang terus meningkat, sebuah kabar mengejutkan datang dari Asia Timur. Media internasional melaporkan bahwa Tiongkok tengah mempertimbangkan untuk menawarkan fregat kelas Type 053H3 kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan harga yang sangat murah, bahkan disebut-sebut bisa dalam bentuk hibah. Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya Beijing untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Indonesia, sekaligus membuka babak baru dalam kemitraan strategis kedua negara. Jika benar terrealisasi, tawaran ini bisa menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat armada lautnya tanpa harus mengeluarkan biaya besar, sebuah langkah yang efisien di tengah kebutuhan modernisasi militer yang mendesak. Kapal Type 053H3 sendiri bukan kapal sembarangan. Dengan bobot lebih dari 2.000 ton, panjang lebih dari 100 meter, dan persenjataan lengkap mulai dari rudal anti kapal YJ-83 hingga sistem pertahanan udara HHQ-10, kapal ini tetap tangguh meski bukan generasi terbaru. Tiongkok dikabarkan siap melepas hingga 7 unit fregat jenis ini kepada Indonesia, bahkan dengan skema pinjaman lunak atau hibah sebagian. Namun di balik tawaran menarik itu, muncul pula pertanyaan besar. Apakah langkah ini murni bentuk kerjasama strategis atau bagian dari manuver diplomasi militer Tiongkok di Asia Tenggara? Dan lebih penting lagi, mampukah Indonesia memanfaatkan peluang ini tanpa terjebak dalam ketergantungan teknologi asing? Inilah babak baru yang mungkin akan menentukan arah pertahanan laut Indonesia di masa depan. Hubungan pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok tampaknya akan memasuki babak baru. Sejumlah media asing melaporkan bahwa Beijing tengah mempertimbangkan untuk menawarkan fregat kelas Type 053H3 kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan harga yang sangat murah, bahkan disebut-sebut bisa dalam bentuk hibah. Jika kabar ini benar terjadi, langkah tersebut akan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat armada lautnya tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Menurut laporan Army Recognition edisi Jumat 24 Oktober 2025 berjudul Indonesia May Purchase 7 Type 53H Frigates from China, Tiongkok dikabarkan tengah menyiapkan skema pengalihan fregat Type 053H3 kepada Indonesia. Kapal-kapal ini sebelumnya merupakan bagian penting dari Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, dan kini sebagian besar telah digantikan oleh kapal modern seperti Type 54A. Dari 10 unit yang pernah dibangun, 8 diantaranya masih aktif, sementara 2 lainnya telah dijual ke Bangladesh pada tahun 2019. Kini, sisa kapal tersebut dikabarkan siap dialihkan ke negara mitra seperti Indonesia. Dengan kapasitas 2.250 ton, panjang lebih dari 100 meter dan diawaki sekitar 168 personil, fregat Type 053H3 ini masih dinilai cukup tangguh untuk melaksanakan operasi patroli dan misi pengamanan laut. Kapal ini merupakan pengembangan dari seri Type 053H2G dan telah dilengkapi dengan peluncur rudal anti kapal YJ-83, 2 meriam utama kaliber 100 mm PJ-33A, sistem pertahanan jarak dekat CIWS Type 630 berkaliber 30 mm, serta rudal anti pesawat HHQ-10 yang menggantikan versi lama HQ-7. Dikutip dari Zona Militer edisi Kamis 23 Oktober 2025 berjudul China is considering donating its last remaining Type 53 frigates to the Indonesian Navy, Tiongkok dikabarkan siap memberikan harga yang sangat kompetitif kepada Indonesia.
Skema yang ditawarkan bahkan dapat berbentuk pinjaman lunak atau hibah sebagian, di mana Indonesia hanya perlu menanggung biaya pemeliharaan dan modifikasi kecil agar kapal tersebut sesuai dengan kebutuhan TNI AL. Selain efisien dari sisi biaya, proses pengadaan kapal bekas modern ini juga akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan kapal baru yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tawaran ini disebut sebagai bagian dari paket kerjasama pertahanan yang lebih luas, senilai lebih dari 3 miliar dolar Amerika, yang mencakup tawaran alutsista lain seperti jet tempur J-10B, kapal serang cepat Type 22, serta rudal pertahanan pantai YJ-12 dan CM-302. Paket ini dikabarkan akan mendapat dukungan pembiayaan langsung dari Beijing. Jika kerjasama tersebut disetujui, Indonesia berpotensi memperoleh sejumlah keuntungan strategis. Pertama, TNI AL dapat memperkuat armada permukaan dengan cepat dan biaya efisien, terutama untuk mendukung misi patroli di wilayah perairan luas seperti Laut Natuna Utara dan perbatasan timur. Kedua, kerjasama ini dapat mempererat hubungan bilateral antara Jakarta dan Beijing, yang dalam beberapa tahun terakhir semakin aktif di bidang komunikasi pertahanan. Meski begitu, para analis menilai bahwa rencana ini juga memiliki tantangan tersendiri. Kapal-kapal Type 053H3 telah berusia lebih dari 2 dekade, sehingga biaya perawatan jangka panjang dapat menjadi beban tersendiri bagi TNI AL. Selain itu, integrasi teknologi dan sistem persenjataan buatan Tiongkok ke dalam struktur armada TNI AL yang selama ini menggunakan campuran teknologi barat dan lokal bisa memerlukan waktu dan biaya tambahan. Tawaran dari Tiongkok ini juga muncul di tengah meningkatnya persaingan pengaruh di kawasan Asia Tenggara, di mana negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia memperkuat armada laut mereka dengan bantuan dari Amerika Serikat dan Jepang. Karena itu, langkah Beijing menawarkan kapal bekas ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperluas pengaruh maritim melalui diplomasi militer. Di sisi lain, Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat pertahanan laut tanpa harus terjebak dalam rivalitas geopolitik. Dalam sebuah siaran televisi, juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengkonfirmasi bahwa Indonesia tengah mengevaluasi kemungkinan akuisisi 7 unit fregat Type 053H3 dari Tiongkok. Ia menegaskan bahwa proses tersebut masih berada dalam tahap kajian internal tanpa adanya kontrak resmi maupun jadwal pengiriman kapal. Menurutnya, fregat yang ditawarkan bukan versi lawas biasa, melainkan kapal yang telah diperbaharui dengan sejumlah peningkatan agar tetap layak digunakan dalam misi patroli dan pelatihan. Jika rencana akuisisi fregat Type 053H3 ini benar-benar terrealisasi, maka langkah tersebut akan menjadi tonggak penting dalam sejarah modernisasi kekuatan maritim Indonesia. Kapal-kapal ini memang bukan yang paling canggih, namun kehadirannya bisa memberikan dorongan nyata bagi kesiapan TNI AL dalam menjaga stabilitas dan keamanan perairan nasional. Di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis, memperkuat pertahanan tanpa harus terjebak dalam rivalitas antar negara besar. Tawaran dari Tiongkok bisa menjadi peluang, namun sekaligus menuntut kebijakan yang cermat dan berimbang agar kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Pada akhirnya, keputusan apapun yang diambil pemerintah harus berpijak pada satu tujuan, menjaga kedaulatan dan kehormatan Laut Nusantara. Karena laut bukan hanya garis batas wilayah, tetapi juga urat nadi kekuatan bangsa, di mana TNI Angkatan Laut berdiri tegak, memastikan bahwa merah putih tetap berkibar di setiap ombak Nusantara.